Oke, itu saya akan mengecek kehadiran dari siswa-siswa bahasa Indonesia penutur asing ini. Oke, yang pertama Melinda Kim Hadir. Stella Diayu, Hadir. Scarlett Plati, Hadir. Luna Warini, Hadir. Hana Sri Ani, Hadir. Elizabeth Alia. Hadir. Oke, next Mustiko Nur Hidayah Putri, Izzatul Faris, Silvi Herawati, Hadir. Nova Puspita. Hadir. Oke, semuanya hadir. Oke, everyone, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu supaya pembelajaran hari ini berkah dan juga lancar. Oke, berdoa sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, next. Oke, pada minggu lalu kita sudah mempelajari cerita rakyat dan kalian sudah membacanya. Nah, supaya untuk mengingat kembali apa yang kita pelajari minggu lalu, itu cerita rakyat tentang apa? Legenda Batu Raja. Oke, masih ingat semuanya ya. Kita pada di Legenda Batu Raja itu kemarin kita membahas tentang Raja Naga. Nah, Raja Naga itu dia pergi ke sungai dan bertemu pengembala kan. Nah, pengembala ini ternyata adalah si Pahit Lidah, tokoh yang terkenal di Sumatera Selatan terkait kutukannya. Nah, nasib buruknya raja ini ternyata dikutuk oleh si Pahit Lidah tadi dan menjadi batu, dan sekarang terkenal dengan nama Batu Raja, dan itu sekarang menjadi kota di Sumatera Selatan. Oke. Kemudian menurut kalian dari legenda atau cerita rakyat itu bisa apakah bisa dibenarkan dari sudut pandang moral masa kini? Ya, saya bisa ya, silakan. Bisa, Tis. Ya, kenapa misalkan? Karena si Pahit Lidah ini mengajarkan tentang kalau bicara itu jangan sembarangan. Oke, bicara itu jangan sembarangan. Berarti Elizabeth termasuk orang yang pro terkait cerita rakyat itu bisa dibenarkan dari sudut pandang moral di masa kini. Ada yang kontra? Saya Miss. Ya, silakan. Untuk saat ini masalah kutukan ini tidak terlalu dipercaya kan, karena zaman sudah berkembang. Jadi masalah kutukan ini Tidak dapat dipercaya. ya tidak dapat dipercaya lagi, Miss. Oke, terima kasih Elizabeth dan Hana Sri. Nah, kemudian dari Elizabeth dan Hana Sri tadi itu merupakan argumen, yang mana argumen itu dapat dikatakan proses meyakinkan lawan bicara ataupun orang-orang yang ada di hadapan si pembicara. Nah, untuk argumen itu ada ciri-ciri khususnya. Ada kata pada dasarnya, kemudian ada kata berdasarkan pandangan siapa atau berdasarkan pandangan saya, bahwasannya bla bla bla. Kemudian ada juga
patut dipertimbangkan bahwasanya cerita rakyat pada zaman dahulu itu bersifat spiritual, sedangkan masa kini sudah. Oke semuanya, kita akan berdiskusi karena ada 10 orang, jadi mungkin 3 kelompok ya. Ada yang bertiga, ada yang berempat, sesuai dengan tempat duduknya saja. Sebentar, saya ambil dulu lembarannya. Oke. Seperti perintah yang sudah ditampilkan, silakan berdiskusi secara berkelompok untuk merumuskan satu argumen utama. Nanti ada yang pro, ada yang kontra, ada juga yang bersifat netral ya. Nah, dengan satu sanggahan formal seperti kata saya tadi, ada contoh patut dipertimbangkan, apalagi. Kemudian juga pada dasarnya atau berdasarkan pandangan kami, berdasarkan pandangan saya dan lain-lain. Oke, untuk yang depan itu pro, yang tengah itu kontra, dan yang di belakang itu netral. Oke. Silakan tulis di sini dan nanti silakan kalian presentasikan di depan. Oke, Miss. Terima kasih, Miss. Oke. Mungkin tempat duduknya bisa dirapatkan. Siap, Miss. Oke, selama 5 menit ya. Sebentar saya akan hidupkan stopwatch-nya. Menit dimulai dari sekarang. Kamu gak sih yang itu nanti presentasi? Silakan berdiskusi siapa yang akan presentasi juga nanti di depan. Apakah kalian mengalami kesulitan? Tidak, Miss. No. Oke. Ini kan ada kelompok pro, kontra, sama, netral, kan, Miss? Nah, dari ketiga kelompok ini siapa yang duluan maju, Miss? Oke, waktunya sudah habis. Gimana tadi? Yang dari ketiga kelompok ini yang duluan maju siapa, Miss? Siapa yang mau duluan maju? As. Kalian netral ya, adilah. Nunggu Nunggu pro atau kontra, siapa yang mau maju duluan? Pro. Oke, silakan kelompok pro. Ini Miss Mustiko. Oh, Mustiko. Oke, silakan Mustiko. Patut dipertimbangkan bahwa cerita Stoker memainkan peran yang sangat relevan dan vital di dunia modern karena berfungsi sebagai tindakan di masa lalu yang mengajarkan nilai-nilai etika dan sejarah budaya. So based on our review, di tempat atau organisasi ini, kisah-kisah tradisional menjadi jalan identitas
yang membantu suatu bangsa atau komunitas mempertahankan keunikan dan memahami asal-usul mereka. Sementara juga menanamkan pelajaran moral dan menumbuhkan empati. Pada dasarnya, cerita rakyat adalah sumber daya tak terbatas bagi industri kreatif, menyediakan terkait karakter, motif, dan alur yang terus-menerus diadaptasi dan diinterpretasikan ulang dalam bentuk film, novel, komik, dan video game. Membuktikan bahwa daya tarik menariknya bersifat abadi dan lintas generasi. Oke, itu yang pro terkait cerita rakyat di masa modern sekarang ya. Oke, silakan yang kontra. Luna, Miss. Oke, silakan Luna. Luna. Oke, silakan. Miss, kelompok kontra. Meskipun terdapat manfaat seperti kata kelompok satu yang argumentasinya itu pro akan bercerita rakyat di era modern ini, tetapi cerita rakyat menghadapi tantangan signifikan untuk mempertahankan relevansinya di era modern yang didominasi oleh teknologi dan pola pikir rasional. Nah, sangat sulit untuk diabaikan bahwa elemen dalam cerita rakyat melibatkan kejadian supranatural dan magis yang sulit diterima oleh pola pikir ilmiah konvensional, menyebabkan kisah-kisah tersebut sering dianggap ketinggalan zaman dan tidak memiliki dasar faktual. Nah, tantangan tersebut berdasarkan sudut pandang kritis ini datang dari persaingan media digital yang menawarkan hiburan instan dan visualisasi canggih, membuat format penceritaan lisan tradisional tampak kurang menarik. Perlu dicatat bahwa ada risiko beberapa kisah kuno memiliki nilai-nilai atau pandangan yang sudah usang secara sosial dan berpotensi sebagai stereotipe jika disajikan dengan kontekstualis. Oke, terima kasih. Terima kasih. Nah, itu kontra. Pro dan kontra sudah. Mungkin ada yang mungkin sih. Tadi kan ada yang bersifat netral nih. Ada yang di pihak pro ataupun di pihak kontra. Silakan kelompok netral. Mereka Okay guys, we are from the neutral group. Argumentasi netral, cerita rakyat di era modern. Dari perspektif kelompok kami yang lebih seimbang, cerita rakyat itu bukanlah sesuatu yang usang atau dominan, nah melainkan sebuah alat komunikasi budaya yang terus-menerus beradaptasi dan bertransformasi. Dapat ditarik kesimpulan dari kedua argumen sebelumnya bahwa proses silakan dilanjutkan. We are all from the neutral group. Jadi argumentasi netral cerita rakyat di era modern. Nah, dari perspektif kelompok kami yang lebih seimbang, cerita rakyat bukanlah sesuatu yang usang atau dominan, melainkan sebuah alat komunikasi budaya yang terus-menerus beradaptasi dan bertransformasi. Dapat ditarik kesimpulan dari kedua argumen sebelumnya bahwa proses penceritaan tetap hidup dalam bentuk legenda urban dan creepypasta modern yang berfungsi sebagai cermin untuk memantulkan ketakutan, kecemasan, dan isu-isu sosial kontemporer. Dunia modern cenderung memisahkan nilai cerita rakyat. Pada dasarnya, ia tidak dinilai karena kebenaran faktualnya, melainkan karena kekayaan naratifnya sebagai artefak budaya yang perlu dipelajari. Dengan demikian, perlu ditegaskan bahwa meskipun cara penyampaiannya telah berubah dari lisan ke platform digital, esensi dari konflik dan archetype dasar dalam
dalam cerita tetap berfungsi sebagai alat yang efektif untuk menarik perhatian dan menyampaikan makna universal. Oke, sudah? Oke, tepuk tangan dulu dong. Dapat disimpulkan bahwasanya ada yang pro, ada yang kontra, dan juga ada yang netral. Yang mana pro itu mendukung bahwa cerita rakyat itu masih perlu gitu, masih digunakan di era modern saat ini. Kalau yang kontra tadi dianggap sudah ketinggalan zaman dan kenapa masih percaya gitu dengan spiritual kan, padahal sekarang sudah ada media digital. Kalau yang netral tadi bisa dikatakan walaupun itu cerita rakyat usang tadi kan, usang atau dominan, tapi bisa dijadikan alat komunikasi budaya gitu. Walaupun zaman sudah maju tapi budaya harus dipertahankan. Nah, kalian kan banyak nih dari daerah-daerah negara-negara lain. Tadi ada dari Korea, ada yang dari Jepang, ada yang dari Inggris, ada yang dari Amerika, ada yang dari Paris kan. Adakah yang bisa memberikan contoh cerita rakyat dari negara masing-masing? Ada cerita rakyat tidak? Ada nih. Negara Paris ada nggak? Ada Miss, Apa tuh? cerita tentang ular ponok. Jadi di bawah jembatan tertua di Paris itu terdapat legenda menakutkan tentang seekor ular raksasa yang konon meluncur di kedalaman dan muncul di malam hari untuk memangsa mereka yang berkeliaran terlalu dekat dengan tepi sungai. Oh, ular ponok di bawah jembatan ya. Oke. Silvi? Ada Miss. Ya, dari negara mana kamu? Dari negara Polandia. Apa itu? Tentang Itu tentang World itu adalah air laki-laki yang jahat itu menenggelamkan orang dan merangkap jiwa mereka dan terkomis, dan juga mereka itu dapat mengubah dirinya menjadi seekor ikan dan cenderung menampakkan dirinya pada nelayan yang tidak hati-hati. Oh, ini yang mistis ya? Iya, benar. Dari negara Polandia. Oke. Kemudian yang Korea deh. Yang Korea di mana? Ada Miss. Kalau Korea itu ada judulnya itu Kongji Wanpachi. Yang Kongji dan Pachi. Nah, jadi itu tuh ceritanya mirip dengan cerita Cinderella, yang mana Kongji ini adalah gadis baik yang bekerja keras namun dibenci oleh ibu tiri dan saudara tirinya. Jadi lalu ia dibantu kekuatan magis yaitu kakak dan guru untuk pergi ke pesta dan akhirnya menikah dengan pangeran yaitu Panjui tadi. Oh, jadi namanya itu dari tokoh yang menceritakan itu. Oke. Ternyata bukan di Indonesia saja ya yang ada cerita rakyat, di negara-negara kalian juga ada. Oke. Kalau begitu pertemuan kita berakhir di sini dan saya akan menugaskan kalian untuk minggu depan yaitu menulis 100 kata refleksi lah tentang pembelajaran kita hari ini. Dan itu tugasnya masing-masing ya individu dan kumpulkan besok. Itu teks argumentasinya mulai sini dikumpulkan terlebih dahulu. Baik, Miss. Dan saya nilai nantinya. Apa Miss? Oke. Basic. Untuk itu, ya terima kasih pembelajaran kita sudah berakhir di sini dan semoga pembelajaran hari ini berkesan untuk semuanya. Kita mempelajari banyak hal, cerita rakyat, berbagi cerita juga dan setiap negara. Kalau gitu, mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca doa sesuai keyakinan masing-masing. Oke, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Okay. Thank you for today. See you next week. Check.
Thank you.